Sesusah mana melantunkan lantunan tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang semacam itu. Tidak ada gangguan gigi, oke, lidah, oke, tenggorokan, oke, mulut juga oke. Ini peluang keemasan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kita dapat memanfaatkan mulut sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Macam itu juga dengan pandangan mata kita melihat, macam juga dengan pendengar telinga kita mendengar. Alhamdulillah, clear, nyaman, sedang, jelas, terang, dan dapat kita pahami. Ini peranan daripada telinga kita mendengar. Tapi nanti ada waktunya, yang pada saat katakan saja sekarang kita sudah dewasa untuk memanfaatkan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Ini dengan coba kita angkat dengan tangan kanan, juga boleh kita angkat dengan tangan kiri. Ini dengan tripak dan juga dengan donat, atau juga dengan roti Arab, atau juga dengan canai, boleh kita ambil dengan tangan kanan, dan juga boleh kita guna tangan kiri. Macam itulah waktu kita makan dan minum, yang tentunya berbeda betul. Saat ketika makan dan minum kita dengan mendahulukan yang kanan, dengan menggunakan tangan kanan, berbanding dengan menggunakan tangan kiri. Dengan tangan kanan kita mendapatkan ganjaran pahala sholat, dengan menggunakan tangan kanan kita berarti bermutaba'ah dan ikut kepada baginda Rasulullah. Dengan tangan kanan berarti kita ada saham, dan juga ada andil, dan juga ada bagian untuk kembali menghidupkan perkara-perkara yang telah dikuburkan oleh masyarakat. Nanti ada pada satu ketika yang dengan peluang Allah sudah tak bagikan kepada orang, disebabkan kena faktor kesehatan. Jadi mungkin yang kita sebut dengan stroke, paruh, lumpuh, stroke, sedang separuh, desa separuh. Tangan kanan tak boleh, kan? Tak boleh angkat. Terpaksa harus dengan tangan kiri. Peluang tidak selama-lamanya. Mana lagi subhanallah? Sudah. Mana lagi langkah ke masjid? Apa yang dilangkahkan? Kaki sudah terangkat macam tu? Kaki sudah tergantung. Benapa sudah tersekat-sekat, terhambat dengan bantuan mesin? Itu dilayak, turun naik, tersekat-sekat nafasnya. Sudah tak boleh. Manfaat tabarakallah. Kalau sekarang nak baca, nak berzikir, nak ke masjid, nak hadir, i'tikaf, tuh jangan jari tangan, tidak ada putus-putusnya SMS lagi, balas lagi, chatting lagi, manfaat. Ada nanti ada waktunya. Dunia dan akhirat sudah tidak dapat dikejar. Maka pada saat dengan peluang waktu masih bersama kita, jangan tidak kita manfaatkan. Masya Allah tabarakallah. Sebab daripada manusia, daripada seorang mukmin
yang sejati, semuanya dinilai dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dilihat, yang didengar, yang dibaca di waktu kita melangkahkan kedua belah kaki, di waktu kita menggerakkan kedua belah tangan dengan takbir, di waktu kita dengan urusan hajat kita masing-masing, keluar masuk tandas, waktu keluar waktu masuk kita mendapatkan ganjaran pahala. Tidak ada satu yang terkecuali sekecil apapun kebaikan yang kita laksanakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dia akan melihat dan juga akan mendapatkan balasannya daripada Allah Jalla wa Ala. Masya Allah, tabarakallah. Setelah beberapa waktu kemudian, daripada hari ke hari, daripada waktu ke waktu, kira-kira beberapa tahun kemudian, datang delegasi melaporkan benda yang tidak elok, menyampaikan, mengemil Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga secara langsung berhadapan dengan Tuan Khalifah, mengadukan 4 perkara janggal, 4 perkara negatif, 4 perkara yang tidak mereka sukai. Jadi dengan Sayyidina Umar pun juga menjadi bimbang dan risau, macam mana dengan seorang pemuda yang aku mengenalnya sejak dia masuk Islam, macam mana dengan seorang pemimpin gubernur yang zuhud, yang wara, yang mengelakkan diri daripada benda-benda syubhat, jangankan daripada yang syubhat, jangankan daripada yang halal pun ditolak mentah-mentah sama beliau. Sebab kenapa? Sebab itu akan mengganggu komunikasiku kepada Allah Jalla wa Ala. Ini duit, ini harta. Jangankan dengan sumpah harta, jangankan dengan sumpah duit, jangankan dengan sumpah jabatan. Kadang-kadang sekecil handphone yang harganya second, harga setakat 150 Rm saja, itu kadang-kadang mampu untuk merugikan atau mampu untuk meruncing dan juga mengganggu kestabilan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ini dengan bahasa berbaloi, dengan bahasa padat atau sesuai. Kalau dengan seseorang terganggu sembahyangnya karena dengan urusan politik, sebab karena dia jadi seorang menteri keuangan. Kalau dengan seseorang terganggu ibadahnya disebabkan karena dia menjadi perdana menteri. Kalau dengan seseorang terganggu hidup dan ibadahnya disebabkan karena dia menjadi seorang gubernur, mungkin kita katakan ada betulnya. Tapi kalau seandainya terganggu ibadahnya, terganggu kekhusyuannya, terganggu pengajiannya, terganggu peluang dan kesempatannya, karena dengan handphone yang harganya tidak lebih daripada dalam 1.000 ringgit atau ada yang 100 ringgit, sampai terganggu sembahyangnya dan sembahyang orang ramai, itu tidak berbaloi langsung. Jadi sama sekali benda yang tidak mustah sampai mengganggu kestabilan konsentrasi kita pada waktu kita berubudiyah kepada Allah, yang kita menentukan pertama kali pada saat kita takbir Allah yang Maha Besar, bukan handphone, bukan Facebook, bukan SMS, bukan netbook, IP, dan juga dengan peralatan yang seumpamanya. Allahu Akbar. Harus semuanya menjadi kecil dan menjadi lenyap kebesarannya, kemewahannya, kecanggihannya, yang pada saat kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Tapi setelah kita balik ke rumah, tak apa, itu karena kita dalam urusan keperluan sehari-hari. Dan pada waktu kita di masjid, pada waktu kita di rumah Allah, ini adalah untuk ibadah yang dengan kita tidak mau dicumarkan. Detik-detik komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, detik-detik ubudiyah kepada Sang Pencipta diganggu oleh peralatan yang harganya tidak senilai dengan sin, subhanallah, tidak senilai dengan hijrah kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi daripada malam hari ini niatkan, dia tak susah mana. Kalau pada otomatis pergi ke masjid untuk mematikan handphone atau meninggal handphone atau juga untuk meninggalkannya dalam kereta, tak susah mana. Boleh saja itu hijrah. Daripada dahulu orang sembahyang ada yang kena mikrofon Tuan Imam ada di sini, handphone berbunyi sampai kepada
semuanya. Itu bisa saja kalau dengan Tuhan mengetikan handphone. Gara-gara handphone tadi itu sampai kepada jamaah yang ke 1169 terganggu kekhusyuannya. Oh, ini SMS masuk. Oh, ini Facebook. Oh, ini bunyi iPad macam ni. Ini bunyi Nokia. Ini bunyi Ericsson, Sony Ericsson. Ini bunyi Samsung. Oh, terganggu kekhusyuan kita dalam sembahyang. Hijrah. Untuk kita tinggalkan budaya lama. Hijrah. Tuanku, bukan Tuan. Pak Teh, panjang, Pak Lum, merokok tangan kanan, Masya Allah, tabarakallah, makan pipa tangan kiri. Hijrah juga daripada gaya makan semacam itu. Ya memang kita berhijrah daripada rokok secara total. Kita talak 3 dan kita tidak akan patah balik. Ya imam paling tidak rokok kita letakkan ujung jari kaki saja. Sementara kedua belah tangan kita gunakan kepada yang lebih bermanfaat. Jadi kita tidak berbicara tentang hukum. Ya kita bicarakan sekarang kita ingin mengarah kepada yang lebih positif, kepada yang lebih indah, kepada yang lebih canggih. Dunia modern sekarang serba canggih dan juga serba mewah, serba membanggakan. Kalau dahulu informasi saya terima sejak 20 tahun yang lalu, cerita daripada guru kami Syekh Yusuf Al-Kanadi Al-Bakhuri, kata beliau, saya mengenal ada murid saya di Kanada itu mengaji dengan menggunakan handphone. Dia tidak boleh datang ke tempat pengajian sampai berjam-jam atau bersyarat dalam handphone, dalam telepon. Tak bayar berapa, dia habis berapa, dia tak kisah, karena tidak ada peluang dan kesempatan untuk mendapatkan pengajian dan syaraat yang semacam itu. Dunia sekarang serba modern, tak payah kita datang ke sana, tak mesti kita harus menghabiskan belanja sekian duit. Pengajian-pengajian di mana-mana dengan YouTube-nya, dengan netbooknya, dengan iPad-nya, dengan jaringan internetnya. Kalau tak nak mengaji juga jadi jahil murakab. Tahu jahil murakab? Jahil murakab artinya dia orangnya jahil, tapi tak tahu dia itu jahil. Dia rasa-rasa pandai saja, rasa-rasa pintar saja, padahal dia jahil betul. Bola kalau dengan bahasa kita, betul, tapi tidak mengaku dia bodoh. Nah, itu namanya jahil murakab dalam bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Kata beliau, saya tahu ada di antara daripada muslimat di Kanada yang kalau pada kemudian mandi dari rumah ke ofisnya, pada saat berurusan dia kapas kepada kedua telinganya supaya tidak kedengaran musik hiburan yang mengganggu kestabilan konsentrasinya, fokusnya dan ingatannya, muraqabahnya kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kadang-kadang di sebuah tempat sampai harus 100 km, 100 km jarak yang harus ditempuh baru ada masjid. Itu pun mereka pergi. Tingkatkan. Kalau tak ada kereta mewah, masih ada kereta tempatan. Tadi saya baca akhbar, satu dengan pipa, potongannya 3.000, yang kedua dengan Maybe, potongannya 2.000, yang ketiga dengan Anza, diskon 1.500. Ayo cepat-cepat beli kereta. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang baru. Kalau yang second hand murah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Boleh beli ganjil dalam 3.000-an, 4.000-an kita sudah boleh beli kereta. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, jangan tidak digunakan. Sahabat Nabi bukan setakat tak ada kereta, tak ada motor, tak ada bisikal, justru bukan tak ada kaki tidak boleh dilangkahkan sampai dipapa oleh 2 orang laki-laki berjalan terpaksa harus dipapa. Kaki sudah tidak boleh dilangkahkan. Itu pun tidak pernah ketinggalan salat berjamaah di masjid. Niat daripada malam hari ini salat berjamaah jangan bukan hanya pada tuh kawan-kawan kita daripada tabligh taskil. No. Jadi tanpa ditaskil sama mereka pun itu kesadaran harus wujud daripada benak hati kita masing-masing. Sebab kita bukan mundur ke belakang, dengan kita ke depan. Nanti sudah tidak ada yang di depan, yang ada di hadapan. Nabi kita bersabda, pada saatnya di muhasabah nanti, tengok ke belakang neraka jahanam, tengok ke depan surganya Allah, tengok ke kanan dan ke kiri yang ada hanya amalan
ucapan dan perbuatannya, yang pada saat itu kita tidak boleh menambah amal kebajikan kita. Kita sudah tidak boleh berbuat apa-apa selama masih Allah berikan peluang dan kesempatan. Alhamdulillah. Kira-kira saya mahal deh. Hujan lebat. Kalau saya gunakan jil tak masalah. Becek hujan kah? Banjir kah? Tak masalah. Kereta Lexus, Jaguar, BMW, Mercedes S-Class, Land Rover, Range Rover, salah lagi bacaannya, Rossi atau apalah sebutannya. Kesian. Nah, kalau kita kesian sama benda tadi itu, kita kena khidmah dia, kita kena guna dia untuk kepentingan ibadah dan juga untuk kepentingan agama. Kenapa? Sebab dia juga akan merasa bangga. Kemewahanku bukan hanya untuk ke tempat hiburan, kemewahanku bukan hanya untuk ke Bukit Jalil, kemewahanku bukan hanya ke tempat-tempat maksiat, tapi juga kemewahanku. Aku semakin bangga dengan kemewahanku. Boleh laju, boleh cepat, dan boleh mendapatkan asbab atau menjadi asbab mereka mendapatkan ganjaran pahala yang banyak dengan kemuliaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Hujan tak kisah tetap bawa badan kita dalam hujan. Masya Allah, tabarakallah, banjir, jauh, buta, kala, ular, macam-macam gangguan yang mungkin mengganggu. Sekarang mana ada ular lagi nyebrang jalan? Tak ada. Ular tak ada, banjir pun sekejap saja, banjir sekejap nanti kering. Tak tahu kawasan sini, saya tak tahu apakah kawasan 3 atau kawasan 2, tapi tidak semua tempat senantiasa kena arus banjir. Di zaman dahulu kadang-kadang dengan kalajengking, kadang-kadang itu dengan ular, kadang-kadang kena jauhnya, tapi tetap saja mereka tidak mau ketinggalan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hanya setakat sekedar misal saja. Begitulah juga dengan ubudah dan juga dengan zikir-zikir yang lain. Tadi saya di belakang masuk 1 rakaat, imam pimpin zikir Subhanallah, lagunya dari imam Subhanallah, Subhanallah, bukan itu lagunya. Seronok kita dengar semuanya ke bertasbih. Nanti ada waktunya mulut tegang dengan kesehatan, sehingga atau dengan penyakit, sehingga mulut sudah tidak boleh bercakap, sudah tidak boleh berbicara. 4 tuduhan kepada Sayyidina Amir, Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi, adil, bijak, zuhud, wara, baik, mulia, ibadah, pun juga tidak luput daripada tuduhan. Masya Allah, tabarakallah, saya sangat bersusah hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengecewakan dugaan dan keyakinan beliau terhadap gubernur beliau yang tulus ikhlas tadi itu. Coba silakan selarakan satu persatu. Yang pertama, kami tidak berpuas hati atas sikapnya yang datang ke office melayan kami itu kira-kira kalau sudah terbit, kalau sudah naik matahari. Dalam pukul 9, dekat-dekat pukul 9.30 baru datang untuk mengatur urusan rakyat. Jadi kami komplain karena dia terlambat pergi ke office. Masya Allah, tabarakallah, di kalangan menteri-menteri kita tak pergi langsung. Dia sangat terlambat saja, rakyat sudah komplain dan menyalahkan. Jadi kata beliau, kalau memang sudah tertuduh macam ini, terpaksa juga harus bercerita tentang hakikat yang sebenarnya. Kalau sudah aku dipandang sinis kena dengan perkara terlambat datang di kantor sama bahasa sana atau ke ofisku, maka aku akan menceritakan tentang rahasia yang terahasiakan pada beberapa tahun yang lalu. Kalau itu yang dipermasalahkan, sebab aku tidak ada pembantu yang memasak, yang menanam, yang menyaji, itu adalah aku sendiri. Untuk keluarga aku tidak ada pembantu. Gubernur ada pembantu. Ya Allah, kita pemandu ada 3, tukang masak ada 7. Masya Allah, tabarakallah. Nak makan apa sobat hari? Thai kah? Malaysia kah? Masakan Asia Timur Tengah kah? Masakan Arab kah? Nak nasi mandi? Nak nasi tayamum? Nak nasi biryani? Boleh, semuanya boleh. Masya Allah, tabarakallah. Ini masak untuk keperluan sehari-hari, beliau sendiri yang masak. Minta maaf kalau sampai
kok terlambat? Tidak juga terlambat sampai ke tengah hari, hanya setakat terlambat sedikit saja, itu dengan mereka sudah komplain. Yang kedua, dengan gubernur kami di waktu malam sama sekali tidak pernah melayan urusan rakyat. Kami hanya dilayani sepanjang waktu siang saja. Malam sudah tidak bagi layanan apa-apa. Jadi maunya macam mana? Maunya dilayan siang malam. Allahu Akbar. Ini bukan siang malam. Malam itu dah pasti. Mana ada orang buka office malam? Mana ada jabatan mana, kementerian mana, pergi saja ke Putrajaya, ketok saja pintu, keluar-keluar kita ngek. Kita ketok duk, kita menjerit-jerit di luar, takkan ada orang yang buka pintu jabatan yang ada di Putrajaya. Tak payah, bank manapun. Bank mana coba? Terserah. CMB kan? Tahu kepanjangan CMB itu apa? Saya yang penduduk ini pendatang halal. Pendatang haram. Saya yang pendatang halal ini tahu kepanjangan CMB itu apa? CMB itu kepanjangannya si Cina, M Melayu, I atau I India, B bersatu. Jadi Cina, Melayu, India bersatu. Itu sebab itu daripada Bank Bumi Putra dahulu namanya Bank Bumi Putra. Macam itu. Jadi itu tidak ada orang kita pun manajer bank pun tak tahu kepanjangannya macam itu. Setakat 5 gaji banyak aja kepanjangan CMB itu apa? Tahu. Oke. Ada yang buka tak? Tidak ada. Mebel? Tak ada buka. Sampai tutup. Semua office tutup. Kecuali yang emergency dalam keadaan 24 jam itu cerita lain. Jadi Masya Allah tabarakallah, setakat malam saja, siang pun Sabtu Ahad tutup. Ini tadi istilah Sabtu Ahad sepanjang hari, tiap waktu urusan rakyat menuntut. Di waktu malam kami tidak dilayani. Tidak ada boleh aku memang sudah ingin merahasiakan perkara ini, tapi aku sudah bernazar siang untuk rakyat sepanjang waktu, malam agak bahagia untuk masa depanku di akhirat, malam untuk ibadahku, siang untuk urusan rakyat. Malam bukan tidur, ini khutbah pun tidur, zikir tidur, subuh tidur, lepas spirit, lepas sembahyang tidur, belum habis tasbih lagi, tak cukup hitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam la ilaha illallah. Makmum raya besok. Coba diraya. Di antara daripada saya tidak boleh bersedekah 10 ringgit untuk tiap orang. Tapi saya baca dalam akhbar tempatan tadi hari, katanya Tasinggu bagikan kad Tasinggu free. Ada dalam berapa puluh ribu, banyak, ambil peluang. Beli 10 ringgit, 15 ringgit paling murah. Sekarang kerajaan bagi free, manfaatkan. Alhamdulillah. Tapi katanya selama masih stok masih ada. Tapi ya habis. Kata masih ada sekarang. Tadi kita tak ada kasih bagi. Tak bagi pun. Tak di mana tuh, tak tahu lah. Itu salah mungkin. Untuk meraihkan hari raya mereka besok, Tasinggu bagi dalam berapa ribu keping free untuk semua orang yang lewat di tol mana saja. Allah, malam Sayyidina Umar tidak pernah tidur malam. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah tidur malam. Malam ronda jalan-jalan kelang Hulus Langgur keliling saja berat. Jadi pemimpin bukan mudah, bukan senang. Sayyidina Umar yang adil, yang bijak dan meninggal dunia karena ditikam oleh Aba Lu'lu yang diberi gelar oleh Syiah sekarang ini sebagai Babak Syuja yang berani dan diperingati dan dirayakan. 3 hari perayaan kepada Babak Syuja pembunuh Sayyidina Umar itu Khattab, salah satu daripada penghuni surga, bahkan penghulu warga surga nanti pada hari kiamat, yang pada 3 hari tersebut sebelum
11, 12 atau 11, 12, 13 masyarakat Syiah bebas untuk melakukan apa saja, tidak ada muhasabah dan tidak akan dihisab kata mereka oleh Allah Jalla wa Ala. Oh, di mana itu Bapak Syu'a ada di Iran. Kembali, Masya Allah, tabarakallah, malam untuk ibadah, siang untuk rakyat. Jadi ambillah ruang waktu malam juga kita ibadah ya. Ibadah kita di waktu malam, baik masjid, maghrib, isya berjemaah, pengajian-pengajian yang semacam ini. Ambillah peluang untuk baca tasbih dengan bilangan yang cukup. Kalau tidak pandai menghitung, kita gunakan tasbih. Subhanallah, jangan cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tasbihnya perlahan-lahan, tapi jalannya sekali 5, sekali 10. Mana cukup? Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana boleh tarik-tarik macam itu? Dia satu persatu berbiji. Hitungannya 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar. Macam itu lebih kurangnya dengan hitungan yang cukup. Tak pandai dengan tasbih, guna jari. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Habis 10 sambung dengan kaki. Dan 20, patah balik ke tangan jadi 30. Tambah yang 3, telinga tambah dengan hidung. 33. Senang saja. Tapi jangan sampai tidak cukup. Jangan sampai imam saja yang berzikir, imam saja yang berdoa. Kita tak kisah mengaminkan, tidak angkat tangan pun relek. Letih kayaknya. Apa letihnya angkat tangan setakat macam tu? Ya, di tangan letak atas lutut. Sehingga tuan imam yang tadi nak berdoa panjang tadi dipanjang. Kenapa? Karena tidak dapat sokongan daripada makmum. Tuan imam tu berdoa lebih hajar, lebih khusyuk kalau pada saat mendengar sokongan daripada makmum. Amin, amin, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Semacam tu. Kembali. Jadi ini diantara daripada lokasi tempat-tempat yang patut untuk kita hijrahi. Hijrah berarti berpindah daripada budaya buruk, daripada perangai yang jelek, daripada perkara yang tertutup kepada perkara-perkara yang direstui dan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, sekali sebulan tidak masuk office. Sekali sebulannya. Bukan kalau kita Sabtu, Ahad kali 4 berarti 8 tak masuk. Itu kompon tak. Menteri-menteri tak masuk office 8 hari. Itu belum lagi cuti yang tak bagaimana apa istilahnya. Ini sehari sebulan saja. Ya Allah, kata beliau sekali sebulan. Ni jubahku, ni pakaianku, aku peruntukkan untuk aku basuh sekali dalam sebulan. Untuk basuh pakaian. Tak ada mesin basuh kan? Belilah mesin basuh. Tuan Gubernur tak ada mesin basuh, tak ada pembantu zuhur wara. Makanya dahulu orang tak nak, sebab tahu resiko. Orang tak nak jadi gubernur, jadi menteri, dia berhormat, apalagi jadi perdana menteri. Kenapa mereka mengelak? Sebab mereka tahu tanggung jawabnya luar biasa besar. Jadi Nabi kita bersabda dengan seorang hakim yang adil dan bijaksana itu, kalau seandainya nanti pada hari kiamat dipegang, diikat kedua belah kakinya dan kemudian digugurkan kepalanya hampir sampai ke bumi, dia merasa lebih untung diperlakukan semacam itu daripada dia menghakimi dua orang yang sedang bertengkar. Oh berat, kata Sinoman, ya Allah ya Rahman Rahimin. Setelah berakhir pemerintahan Sinoman, sebelum beliau meninggal dunia, ya Allah, kalau seandainya aku ni akhruju minad dunya kafafa, aku ni keluar daripada pemerintahan khilafah ini secara kafah, untung tidak, rugi pun juga tidak, itu aku sudah merasa beruntung dan bertuah. Berat. Kembali, jadi sekali sebulan. Yang keempat, silahkan yang keempat, di tengah-tengah orang ramai, mungkin pada saat sedang bercakap, mungkin saat ketika sedang khutbah, mungkin saat ketika sedang berbual-bual, pitang.
pingsan. Pingsan Tuan Gubernur pitang tak tahu diri, jatuh apakah kena mabuk, apakah kena minum, apakah kena ekstasi, apakah kena narkotika, tidak. Jadi beliau menceritakan itu ada hubungannya dengan peristiwa pada masa remaja. Aku berbadan besar, perkasa dan kuat. Kenapa sampai aku biarkan saudara Ubay bin Adi diruncing dan dibunuh mereka? Aku termasuk orang-orang yang menyaksikan pembunuhannya. Tiap kali aku teringat kejadian itu, aku mesti pitam, sebab aku takut, risau dan bimbang kalau Allah tidak mengampunkan kesalahanku. Sebab itu aku termasuk orang yang menonton pembunuhannya pada hari itu. Itu yang namanya khasyah, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Babarakillah, mudah-mudahan dengan cerita dua orang sahabat Nabi kita itu, atau dengan tiga orang sahabat dengan Sayyidina Umar, Al-Fubair bin Adi, Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita dan yang paling dekat dengan kita akhir tahun, kita berpeluang untuk duduk sejenak hari Senin, lepas balik daripada ofis cepat-cepat mandi, lepas sembahyang asar atau sebelumnya mandi, duduk dengan menghadap kiblat yang walaupun hanya dalam setengah jam, berenung sejenak tanpa peralatan komunikasi, matikan semua jenis hiburan, putuskan hubungan kita dengan dunia luar dan dalam, fokus kita ingin berakhirnya dengan tenggelam matahari hari yang ke-355 atau yang ke-360 daripada tahun Hijrah 1434, itu berakhir dengan husnul khatimah, dengan penghujung yang bagus. Berdoa, berzikir, istighfar, meminta, memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar dengan penghujungnya mampu untuk membersihkan dan menjernihkan kejanggalan-kejanggalan kita di sepanjang tahun. Itu hakikat orang membaca doa akhir tahun. Tapi salaf ini senantiasa keras, dan juga sansing, tapi orang asam lah. Selalu saja mempermasalahkan orang-orang yang di masjid. Orang baca Yasin Jumat cantik, bid'ah. Orang baca doa akhir tahun, bid'ah. Orang baca doa awal tahun, bid'ah. Orang pergi ke stadion malam Jumat, besok pertandingan Pahang dengan Kelantan, tak ada komen. Ayo, biarlah diletakkan Pahang atau Kelantan. Nilainya siapa? Piala Malaysia. Besok yang ada pegangnya besok terjejas betul. Itu berapa haji besok? Itu berapa besok? Hah? Pertandingan 8 malam. Nanti kan kita ada pengajian besok malam. Kalau kebetulan jamaah masjid juga jamaah bola, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalunya masjid kalah dengan bola. Masa saya di Kelantan, di pengajian Tuan Guru Syah Bola Lubuk Tapak, Pasir Tumbuh, Pasir Mas, Lubuk Tapak, Pasir Mas. Malam hari itu jamaah separuh berkurang. Biasanya masjid itu penuh sampai ke belakang. Malam hari itu Sabtu malam Ahad, jamaah separuh berkurang. Saya pun heran. Saya datang sekali sebulan ke sini. Kenapa jamaah tak ada? Jarang-jarang saya datang ke situ, bukan tiap waktu saya datang ke sana. Tapi kenapa jamaahnya banyak berkurang? Rupa-rupanya malam hari itu pertandingan antara Kelantan melawan Terengganu yang dihadiri oleh Tuan Sultan Nizam dan juga oleh Menteri Besar Kelantan pada saat itu. Pemain serba bimbang, nak dikalahkan Terengganu, Sultan Nizam yang tidak dikalahkan Kelantan. Tuan Guru kita macam mana perasaan beliau yang hadir juga pada malam hari itu. Akhirnya masjid kalah dengan Bukit Jalil pada malam hari itu. Itulah, kalau boleh dikasih pengajian itu, batalkan saja pengajian orang besok. Kalau jamaahnya kaki bola sepak. Tapi kalau jamaahnya bola apa? Bola tak mampu beli bola dah, sampai direbut-rebutkan 20 orang merebutkan satu biji bola. Letih.
Tuh, tumpeleng. Kisah sini tampar, kami bentuk tumpeleng. Tuh tampar, sini tumbuk. Nah, punya saya tadi sudah betul dah. Kami sebut tampar, tuh tumbuk, wah, lompat, dijatuh, atau lompat jatuh jawab. Sampai hitam. Agak kalau mati macam mana? Usul khatimah, tak berbaloi. Itu bukan pengorbanan untuk agama, pengorbanan untuk umat, pengorbanan demi hukum, pengorbanan demi syariat, pengorbanan demi hukum hakam, pengorbanan demi masa depan kita masing-masing. Bola itu dia tak perlu dikorbankan, tendang dia setakat permainan saja, masuk tidak menambah umur, kalah pun juga tidak akan membawa kita dan membebaskan kita kepada dosa besar. Saya kenapa? Sebab karena kita kalah. Tak ada. Tak ada. Jadi kalau nak memang mau juga mempertahankan bola sepak, maka buat pertandingan dia mengerontokkan penonton semuanya. Jangan terlalu tegang. Kalau tendangan itu kuat, maka dengan baik jangan dipertahankan, bagi laluan. Macam juga dengan kiper, bagi dia masuk, supaya penonton bersorak gol. Orang senang dapat pahala. Tidak, itu pengorbanan yang tidak berbaloi dengan tenaga dan waktu yang kita lakukan. Kembali, jadi berdoa pada hari Senin, kalau tidak salah hari Senin, kita dalam penghujung tahun, agar dengan kita mendapatkan husnul khitam, kesudahan yang baik. Tidak ada larangan untuk kita berdoa, tidak ada larangan untuk kita meminta apa saja. Kita memohon keampunan agar Allah lenyapkan segala kelegaan, kelalaian, kealpaan kita sepanjang tahun. Itu kita baca pada doa akhir tahun. Doa pada awal tahun, peliharalah kami daripada syaitan, daripada tipu dayanya, daripada godaan dan gangguannya. Salahkah kalau kita memohon semacam itu? Oh, Nabi kita tidak pernah meminta seperti itu tidak betul. Kalau Nabi kita tidak memohon dan juga tidak meminta pun, Nabi kita dah bagi mandat, Nabi kita dah bagi kebenaran kepada kita semuanya untuk kita minta perlindungan daripada siksa api neraka, azab kubur, fitnah dajjal, fitnah dunia atau hidup dan mati. Dan Nabi kita galakkan, meminta, memohon, berharapkan kepada umat semuanya agar dengan kita memohon keampunan, rahmat dan maghfirah surga yang abadi. Idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhul firdausal a'la. Apabila kamu memohon surga kepada Allah, maka mohonlah surga firdaus yang tertinggi. Dalam 20 menit lebih sedikit, kalau ada soalan dipersilakan. Jangan lupa baca doa akhir tahun, paling tidak bermunajat, berpikir, paling tidak duduk merenung, tapi duduk berpikir, mengingat memori masa lalu. Jangan duduk macam tu. Kalau mata dipajamkan, kepala ditondongkan, liok keluar, itu bukan tafakkur, itu namanya tidur. Jadi duduk di sejadah itu tak ada bunyi. Tuhan, senyap. Masya Allah, khusyuk betul. Pak khusyuk, mengorok dah. Malamnya berdoa, munajat supaya kita mendapatkan penghujung yang elok dan juga dengan permulaan yang baik. Jadi malam maghribnya jangan tidak berjemaah. Malam tahun baru berarti malam bulan Muharram tahun 1435 yang pertama, dan itu tidak akan terulang. Berada daripada bulan Asyurul Haram, melangkahkan kaki juga kepada bulan Asyurul Haram. Jangan sampai kita tidak tercantum dalam catatan para malaikat maghrib dengan asarnya akhir waktu, maghrib dan